Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Karena apa? Karena 3 kandidat, yaitu cagup di DKI Jakarta, pasti akan ingin meraih simpati dari pendukung Anies Baswedan. Karena elektabilitas Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta yaitu sebesar 30%. Bayangkan, 30% itu sangat banyak sekali ya. Dan pastinya ketika Anies Baswedan tidak mendapatkan tiket untuk maju di Pilkada DKI Jakarta, pasti juga ketiga paslon tersebut akan berlomba-lomba menarik simpati lah bagi para pendukung Anies Baswedan. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan di sini dari Pak Pramono Anung ya. Menurut saya Pak Pramono Anung itu orangnya sangat kalem sekali dan pasti juga akan banyak dilirik lah setidaknya oleh para pendukung Anies Baswedan, karena dari rekam jejaknya dan bahkan juga dari jejak masa lalunya itu sangat kalem dan bahkan juga tidak memihak sana sini. Nah, menurut saya sangat bisa sekali ya Pak Pramono Anung itu merangkul dari pendukung Anies Baswedan dan bahkan juga pendukung dari Ridwan Kamil. Di sini memang sangat mengejutkan sekali kalau kita flashback ke belakang ya. Pada saat lalu bahkan yang mendorong Pak Pramono Anung itu adalah Presiden Joko Widodo. Nah, menurut saya Presiden Joko Widodo pada waktu lalu itu setidaknya meremehkan Pak Pramono Anung maju Pilkada Jakarta. Karena apa? Karena elektabilitas dari Pak Pramono Anung bahkan tidak tampak pada hasil lembaga survei. Dan bahkan dari survei-survei yang beredar itu yang mempunyai elektabilitas yang cukup baik adalah Ahok dan Anies Baswedan. Pasti melihat semua itu, PDIP pasti bakalan mendukung nama-nama beken seperti Basuki Cahayapurnama dan bahkan juga Anies Baswedan. Tapi kenyataannya itu tidak dilakukan oleh PDIP. Dan ternyata dari PDIP sendiri dan bahkan Ibu Megawati malah mendukung Pak Pramono Anung sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Nah, menurut saya itu sangat mengejutkan sekali dan surprise. Dan kemungkinan juga ketika Pak Pramono Anung bisa menggait dari pendukung-pendukung Anies Baswedan, pasti juga Presiden Joko Widodo bakalan terkejut dan bahkan juga koalisi Kim Plus bahkan juga terkejut. Karena apa? Karena Pak Pramono Anung bisa merangkul pendukung-pendukung dari Anies Baswedan. Nah, seperti pada berita dari Detik News, bahkan dikomentari oleh Muhammad Guntur Romli, politik merangkul, insya Allah semua pendukung Mas Pram dan Bang Dul. Ditemui Pramono, Kiai di Cakung mengaku pendukung Anies Baswedan. Nah, bahkan pendukung Anies Baswedan setidaknya mendoakan ya, insya Allah semua mendukung Mas Pram dan Bang Dul ya. Menurut saya sangat keren sekali pilihan dari Ibu Megawati ya. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini, bahkan dari hasil survei Pilgub Jakarta, mayoritas pendukung Anies Baswedan tak akan memilih Ridwan Kamil. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Pada saat lalu sudah PD luar biasa. Karena apa? Karena Ridwan Kamil akan melawan calon independen dan bahkan juga kotak kosong. Misalkan calon independen itu bahkan pada waktu lalu PD. Ketika putusan MK semuanya berubah total, peta perpolitikan berubah total, dan bahkan dari kader-kader PDIP yang mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi bahkan juga akhirnya memutuskan mendukung untuk Pak Pramono Anung. Bahkan di belakang dari Pak Pramono dan Rano Karno itu ada nama Basuki Cahayapurnama dan ditambah dari dukungan dari pendukung Anies Baswedan. Menurut saya sangat keren sekali ya. Ya, dan semoga saja Pak Pramono dan Rano Karno bisa memenangi Pilkada Jakarta ya. Nah, dari berita 1, hasil survei Jakarta mayoritas pendukung Anies Baswedan tak akan memilih Ridwan Kamil. Nah, kira-kira beritanya seperti apa ya? Nah, mayoritas pendukung Anies Baswedan disebut tidak akan memilih bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil dan Suswono. Demikian hasil survei Political Strategy Group terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur Pilgub Jakarta 2024 dan arah dukungan pendukung Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan. Bayangkan, pendukung Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama tidak akan mendukung Ridwan Kamil. Artinya kalau kedua elektabilitas tersebut digabung, dan pastinya
Pramono dan Rano Karno akan menang di satu putaran. Menurut saya itu sangat keren sekali, karena dari hasil survei pendukung Anies Baswedan dan pendukung Ahok tidak akan memilih Ridwan Kamil. Artinya ada 50% dari elektabilitas kedua tokoh itu ketika digabung. Kepala peneliti PSG Ahsan menyebutkan survei membandingkan hasil dukungan pada pertanyaan elektabilitas 3 nama, yakni Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil, dengan 2 pertanyaan 2 nama, yakni Anies versus RK dan Ahok versus RK. RK dapat diterima oleh mayoritas dari pendukung Ahok dan hampir mayoritas dari pendukung Anies, tetapi mayoritas pemilih Anies tidak akan memilih RK, ujarnya di Jakarta pada 7 September. Survei dilakukan pada 6 hingga 15 Agustus dengan menggunakan metode multi-stick random sampling. Jumlah sampel sebanyak 1.540 orang, toleransi kesalahan margin of error sekitar 2,7% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh wawancara yang telah dilatih. Survei ini digelar sebelum pendaftaran pasangan Bacagub Bacawagub. Ahsan menjelaskan, dalam survei sebanyak 39% responden memilih mendukung Anies Baswedan, Ahok sebesar 22% dan Ridwan Kamil 15%. Artinya warga Jakarta pada dasarnya cenderung menginginkan mantan gubernur itu kembali memimpin Jakarta, ujarnya. Nah, jadi bagaimana ya? Karena saat ini juga semua kandidat calon gubernur DKI Jakarta pasti akan berlomba-lomba untuk menggait pendukung Anies Baswedan dan bahkan juga Ahok. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya dari KMRT? Tenang, nanti ada silent majority kok, alias kertas udah tercoblos. Mbok ya pilkada JKT itu dibuat percontohan, effort lah, masih pakai kertas suara yang gampang dimanipulasi. RK semangat abaikan berita yang belum tentu benar. Syukur alhamdulillah. Nah, pasti pilih Pramono Rano. Masalahnya kedua orang itu tidak ada masalah dengan Anies, dan Pramono Rano resistensinya sangat kecil di mata pendukung Anies non PKS. Problema RK adalah bagaimana mencintai secara genuine. Kami juga tak milih Pramono dan Rano. Yang kami pilih semuanya biar adil. Bagaimana dengan mayoritas pemilih Nasdem, pemilih PKB, pemilih PKS, pemilih Golkar, pemilih Gerindra, pemilih PAN, pemilih Demokrat? Apakah ada surveinya? Menurut saya kalau pilkada ya sangat berbeda sekali. Pastinya akan memilih sosok ya, sosok pemimpinnya, bukan dari yang didukung. Kalau berdasarkan yang didukung, karena Ridwan Kamil didukung oleh 15 parpol, sudah dipastikan kalau kita berpatokan pada parpol-parpol pendukung. Tetapi ini kan tidak, pasti juga akan memilih kandidat calon, memilih program-program yang diusung, tidak peduli siapa partainya, dari kader mana, yang pasti akan memilih sosok pemimpin tersebut, dan kemungkinan dinilai dari program-program dan kebijakan-kebijakan apa yang dibuat ketika menjadi kepala daerah besok. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya dari cuitan Guntur Romli. Meniru ilmunya Jokowi, dulu yang dijelekin mau dirangkul, nalar kalian di mana? Jokowi merangkul Prabowo, kalian mencak-mencak. Hai kompor, komplain siapa lagi? Politik merangkul, diajak gabung aja jual mahal, jual gagal, ngomongnya susah dipercaya. Ya seperti itulah. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat, menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.